Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kabarnya bagaimana hari ini? Apakah sehat? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga Ini sih. senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kebarokahan. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmu sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul ghayat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya secara Zoom online atau secara virtual Bapak Ibu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kami masuk ke sesi teknis, izinkan saya menjelaskan kenapa nih hanya ada dua orang sore hari ini. Baik Bapak Ibu, Insya Allah grup keberangkatan nanti berangkat pada tanggal 16 September 2025. Insya Allah 16 September Bapak Ibu ya. Nah, nanti grup keberangkatan akan ada 40 orang Bapak Ibu, Insya Allah. Nah, dua orangnya adalah ibunda dari siap, ibunda dari Ibu Kak Silvi ya. Insya Allah sudah berada di tengah-tengah kita nih, di Ibu Amalia dan Pak Endang. Insya Allah kita berangkat hari Ahad, hari Selasa, mohon maaf Bapak Ibu, hari Selasa tanggal 16 jam 9 pagi terbangnya, insya Allah. Nanti akan ada grup barengan yang satu bis sebanyak 35 orang dari Magetan, Bapak Ibu, dari Jawa Timur, seperti itu. 48, mohon maaf. Sebanyak 48 orang dari Magetan. Nanti naik bis, insya Allah akan bertemu dengan Bapak Ibu di Bandara Soekarno-Hatta nih. Kebetulan yang dari kami, dari grup pusat, dari Wafdullah Pusat, hanya Pak Endang dan Bu Amalia seperti itu. Insya Allah nanti bertemu dengan saya sendiri di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Makanya sore hari ini Zoom hanya Pak Endang dan Bu Amalia karena grup yang lainnya dari grup Magetan tidak berkenan untuk ikut Zoom. Beliau sudah manasik, mereka sudah manasik di Jawa Timur seperti itu. Jadi manasik sore hari ini hanya Pak Endang dan Ibu Amalia seperti itu. Seperti itu. Baik. Walaupun hanya dua orang ya nggak apa-apa. Insya Allah kita biar membarokahkan waktu Bapak Ibu izinkan saya langsung mulai ya acaranya. Saya izinkan saya share file sore hari ini, file teknisnya. Nah sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Iya. Baik, Bismillah Bapak Ibu. Panduan teknis keberangkatan jamaah umroh 16 September 2025, program umroh 9 hari. Nah, insya Allah nanti akan ada dua grup Bapak Ibu. Grup dari Wafdullah Travel dan grup dari Hayan. Nah, grup dari Wafdullah Travel ini Bapak dan Ibu, dan dari Hayan nanti ada sebanyak 48 orang. Ibu Tuti. Baik, mohon maaf Ibu Tuti ya ternyata dari tadi ya. Saya kira Ibu Amalia. Ya, Masya betul. Anaknya Amalia. Oh. Baik, baik, baik. Liar ibu aku. Baik, saya lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini rekomendasi bawaan ya. Nanti bisa dibaca juga di grup kemarin sudah dikirim. Jadi barangkali ya, Bapak Ibu bingung nih, Mas apa aja sih yang perlu dibawa saat nanti safar umroh? Nah, di sini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu membawa baju koko, gamis, sarung dan keperluan pribadi lainnya. Nanti bisa dibaca lagi di grup Bapak Ibu ya. Nih di sini yang saya garis bawahi nih. Handuk, kemudian juga ada skincare atau perawatan wajah, pelembab wajah. Saat ini musimnya sudah tidak terlalu panas, Bapak Ibu, sudah ingin memasuki ke musim dingin, namun masih cukup panas. Kalau di siang hari beberapa kali mungkin masih 30 sekian, masih 35 derajat sekian ya. Jadi masih agak panas kalau di siang hari. Jangan lupa membawa pelembab, Ibu, seperti Vaseline, biasanya ada nih yang sekecil-sekecil ini. Yang ibu-ibu lebih paham ya mungkin ya. Vaseline, kemudian pelembab wajah yang lain-lainnya bisa nanti dibawa dari rumah.
Juga gamis nanti Bapak Ibu disesuaikan. Ini gamis baju koko atau mukena disesuaikan jumlahnya. Saran dari kami ini bawa 2 setel nih. Di sini tulisannya 2 sampai 5 setel sudah cukup insya Allah ya. Kemudian jaket jangan lupa juga dibawa Bapak Ibu. Celana dalam ya di sini 6 setel atau bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Obat-obatan juga Bapak Ibu jangan lupa dibawa. Obat-obatan, tolak angin, panadol, balsem seperti itu dibawa, jangan lupa dibawa sesuai kebutuhan Bapak Ibu karena biasanya di sana sangat kepake nih. Balsem juga Bu, Bapak Ibu itu sangat kepake biasanya buat kaki juga ya. Biar kalau pegel-pegel dikit kakinya dipakein balsem atau pemanas yang lainnya ya. Nah juga kacamata hitam di sini disesuaikan aja kalau memang nggak perlu bawa. Karena musimnya sudah tidak terlalu panas, insya Allah nggak perlu bawa kacamata hitam. Alat cukur ya seperti gunting, gunting kuku ini boleh silahkan dibawa. Kemudian saya lanjut. Nah, di sini harus diperhatikan, ini titik kumpul ya. Insya Allah kita berkumpul hari Selasa 16 September 2025 jam 5 pagi. Nah, domisili Pak Endang dari mana nih? Domisilinya Bandung. dari Bandung ya. Dari Bandung. Bandung. Ya, berarti kalau dari Bandung kemungkinan dari Bandung jalan sekitar jam 1 malam nih, jam 2 malam. Agar sampai di Jakarta jam 5 subuh seperti itu. Jadi nanti Pak. Rencana hari Senin udah rencana hari Seninnya udah di Jakarta. Nah, itu lebih baik Bu Tuti. Masih. Hari Senin Ya, udah di Jakarta lebih baik. Jadi enak istirahat sehari dulu ya di Jakarta. Kalau boleh tahu di rumah saudara atau nginep di hotel Ibu? di hotel. Oh, boleh, boleh, boleh. Itu lebih enak. Nanti nginep di hotel. Misalkan mau pesan sendiri boleh atau mau minta tolong ke kita pesan hotel juga bisa nanti kalau memang mau ya. Jadi nanti dari hotel ke Udah 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 dipesenin ya. dipesenin sama Teh Silvi. Oh, udah dipesenin sama Teh Silvi. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Jadi nanti dari hotel ya, dari hotel Bapak Ibu mungkin habis sholat subuh masih keburu ya, atau kalau bisa sih sebelum subuh Ibu sholat subuhnya di bandara aja, karena kita jam 5 berkumpul di Bandara Terminal 3. Nah, nomor saya yang ada di grup ya Ibu, yang ada yang sering memberikan informasi di grup, nanti kalau saat keberangkatan butuh sesuatu telepon aja. Pas hari Selasanya misalnya butuh taksi mau ke bandara, ditelepon aja insya Allah saya bantu nanti. Kan jam 5 subuh ya Bapak Ibu ya, hari Selasa 16 September jam 5 subuh Iya, sudah berkumpul di bandara. Baik, saya lanjut. Nah, ini untuk dress code atau pakaian seragam. Batik yang sudah diberikan ini nanti dipakai hari Selasa tanggal 16 September. Dipakai Bapak Ibu. Kalau sudah dijahit dipakai demi keseragaman bersama nantinya. Kalau memang belum dijahit belum sempat menjahit ya sudah nggak apa-apa nggak dipakai tapi baik ya dipakai Bapak Ibu ya biar sama seragam semua nanti fotonya seperti ini nih bagus seragaman. Nah Bapak Ibu koper yang sudah kami berikan ya bagasi jamaah. Setiap jamaah harap memberi nama lengkap sesuai nama paspor. Nah, contohnya di sini nih Bapak Ibu di gambar kiri ada nama nih kecil diberi nama masing-masing. Atau misalnya mau besar ya di depan koper bebas Bapak Ibu. Yang penting koper besar dan koper kecil wajib dikasih nama biar memudahkan kita tim panitia memberikan tag label bagasi nantinya seperti itu. Saya lanjut. Nah Bapak Ibu jumlah bagasi ini yang besar maksimal ini 23 kilogram. Kemudian bagasi yang kecil, koper yang kecil maksimal 7 kilogram. Jamaah disarankan tidak membawa koper ke kabin pesawat. Dua-duanya kopernya masuk ke dalam bagasi. Selama program, bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling kecuali bawaan ke kabin. Nah, Bapak Ibu sedikit saya jelaskan ya. Jadi dapat bagasi dua, Bapak Ibu dapat koper dua. Kemudian dua-duanya lebih baik dimasukkan ke bagasi, nggak usah dibawa ke dalam kabin pesawat. Biar lebih enak, nggak perlu gotong-gotong koper kecil sendiri ke atas pesawat. Jadi nanti dihandle oleh tim semuanya insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang bawa sabun, yang bawa skincare, sampo, kalau cairannya lebih dari 100 ml,
baiknya seluruhnya dimasukkan ke koper bagasi yang besar, di koper besar seperti itu. Kalau ibu dan bapak mau bawa power bank maksimal 10.000 mah. Untuk power bank atau alat elektronik lainnya yang ada baterai, ini jangan ditaruh di koper. Dua-duanya dimasukin ke tas lempang yang udah kita kasih gitu. Jadi tas lempang dimanfaatin untuk bawa paspor, untuk bawa buku meningitis, untuk bawa handphone, power bank, dompet, duit dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di depan ini gambar yang sekarang handling Indonesia, ini gambaran handling nanti di Jakarta Bapak Ibu saat berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti koper Bapak Ibu kita rapihin di depan konter, Bapak Ibu makan pagi, sarapan pagi di Lounge Zukavia nanti insya Allah. Nah, ini gambaran koper di handling ya saat landing di Arab Saudi, saat landing di Madinah ya, landing di Jeddah, landing di Jeddah. Nah, nanti Bapak Ibu kopernya dihandle oleh tim. Nanti Bapak dan Ibu menerima koper nih seperti di gambar kanan di depan kamarnya masing-masing. Kamar 4120. Di depan pintu kamarnya ada kopernya. Jadi gampang dan enak. Nggak perlu bawa-bawa koper ke dalam pesawat, kopernya di store ke panitia. Nanti panitia kasih koper Bapak Ibu di depan kamar di Makkah dan Madinah seperti itu. Nah, kalau ini Raudoh, untuk masuk Raudoh saat ini adalah menggunakan aplikasi Nusuk. Nggak usah takut Bapak Ibu, nanti di bandara saya bantu daftarin untuk aplikasi Nusuknya, biar Bapak Ibu bisa masuk ke Raudoh. Nah, Raudoh ini nih, yang di tempatnya di dalam Masjid Nabawi dan di sebelah rumah Rasulullah dulu, dekat makam Nabi juga di sini ya. Raudoh ini adalah taman-taman surga. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Ini kegiatan atau itinerary umroh selama perjalanan. Saya baca secara singkat Bapak Ibu ya. Hari pertama tanggal 16 September nanti Bapak Ibu berkumpul jam 5 subuh di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nanti biar lebih enaknya dilihatnya di HP ya, bisa di zoom-zoom. Di sini agak susah nih zoomnya. Nah, jam pukul 9:10 Bapak Ibu terbang menuju Jeddah menggunakan pesawat Saudi Airlines. Kemudian Bapak Ibu tiba di Bandara Jeddah jam 14.45 atau setengah 3 sore. Insya Allah setelah itu Bapak Ibu check out pesawat, check out imigrasi menuju kota Madinah menggunakan bis. Nanti bareng-bareng bersama grup totalnya ada 50 orang. Insya Allah Bapak Ibu berangkat menuju Madinah menggunakan bis. Nanti Bapak Ibu berkumpul di Soekarno-Hatta sama tim yang dari Jawa Timur, yang dari Magetan. Nanti kita sudah bertemu dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sampai di Madinah, Bapak Ibu istirahat. Kemudian hari berikutnya nanti ada City Tour Kota Madinah. City Tour Kota Madinah ini rutenya nanti Bapak Ibu ke Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Kiblatain, dan nanti ada beberapa destinasi lainnya ya Bapak Ibu ya. Selesai selesai City Tour, kegiatannya sudah selesai, istirahat, memperbanyak ibadah dan sholat di Masjid Nabawi saat di Madinah. Kemudian hari ketiga di Madinah Bapak Ibu ziarah nih, nanti ada ziarah makam Nabi, kemudian ziarah juga ke makam Baki, ke masjid-masjid yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Ada Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali. Nanti ada juga Sakifah Bani Saidah. Sakifah Bani Saidah itu adalah taman Bapak Ibu di mana tempat saat Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang pertama. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ke hari keempat ya. Hari keempat Bapak Ibu masih berada di Madinah namun check out hotel Madinah. Nanti hari keempat di sini menuju Mekah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu check out hotel Madinah menuju Mekah menggunakan bis bersama-sama. Nanti setelah itu Bapak Ibu dari hotel sudah menggunakan kain ihram menuju Bir Ali untuk mengambil niat umroh. Setelah ambil niat umroh Bapak Ibu berangkat menuju Mekah, bertalbiyah, kemudian umroh bersama-sama di Mekah secara berjamaah. Setelah umroh, Bapak Ibu malam hari istirahat, kemudian tidur. Bangun hari kelimanya, sholat subuh. Setelah itu, hari kelima Bapak Ibu sudah di kota Mekah, nggak ada kegiatan apa-apa, istirahat. Karena malamnya baru selesai umroh. Hari berikutnya Bapak Ibu hari keenam City Tour Kota Mekah. Nah, rutenya nanti ada
tempat di mana seluruh umat muslim berhaji. Ada Arafah, Mina, Musdalifah atau biasa disebut Armusna. Nanti ada juga Jabal atau gunung-gunung Bapak Ibu. Ada Jabal Sur, ada Jabal Nur. Nah, kalau Jabal Nur ini di atas bukit Jabal Nur ada gua namanya Gua Hiro, di mana tempat dulu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril. Baik, setelah pulang dari City Tour Kota Mekah, insya Allah Bapak dan Ibu bisa mengambil niat umroh kembali nih. Misalkan mau umroh kedua atau mau badal umroh. Mau menggantikan umroh orang tua yang udah meninggal. Mau digantiin umrohnya biar dapat pahala umroh. Umroh lagi yang kedua. Niatnya untuk orang tua yang sudah meninggal. Selanjutnya hari ketujuh ya. Hari ketujuh Bapak Ibu kegiatannya bebas. Perbanyak istirahat dan perbanyak sholat di Masjidil Haram. 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha. Perbanyak sholat di Masjidil Haram. Kemudian hari ke-8 Bapak Ibu check out Hotel Mekah. Nah, setelah check out Hotel Mekah siang hari, kemudian Bapak Ibu menuju kota Jeddah. Nanti insya Allah ada city tour lagi, ada kegiatan di Jeddah, jalan-jalan di kota Jeddah ke Museum Al-Amudi dan ke Kornes. Nanti ada tempatnya di sana untuk jalan-jalan di Jeddah. Kemudian kemungkinan ini akan ada villa transit di Jeddah. Setelah itu Bapak Ibu istirahat beberapa jam di Villa Transit, sekitar 4 jam 5 jam. Kemudian Bapak Ibu menuju bandara. Hari ke-9-nya jam mungkin subuh ya Bapak Ibu menuju bandara jam 5 subuh menuju Bandara Jeddah. Kemudian Bapak Ibu terbang menuju Indonesia jam setengah 9 pagi. Insya Allah tiba di Indonesia jam 10 malam lewat 45 menit atau jam setengah 11 malam. Hari Rabu tanggal 24 September setengah 11 malam Bapak Ibu tiba di Jakarta nih. Setelah tiba di Jakarta, pembagian bagasi dan zam-zam Alhamdulillah telah selesai seluruh rangkaian perjalanan umrohnya. Nanti insya Allah mungkin saat tiba setengah 11 malam mungkin Bapak Ibu nanti nginep lagi di hotel ya atau mau langsung pulang ke Bandung nih kira-kira saat selesai nanti. Ah. Belum di. Belum direncanakan ya nanti Ya, Bapak Ibu. soalnya malam kan ya, sampainya jam berapa? Jam 12, jam Setengah 10, 11 malam. Setengah 11 malam Bapak setengah Ibu. 11 sampai itu ada pemeriksaan dulu atau gimana? Ada pemeriksaan dulu, pemeriksaan bagasi, terus juga mungkin keluar dari bandara sekitar jam 12 Ibu, jam 12 malam nih, baru keluar dari bandara. Iya, Nah, kan nggak mungkin tuh jam 12 malam menuju Bandung ya. Kemungkinan ke hotel iya, dulu untuk istirahat. Ya, ada mungkinnya juga menuju Bandung jam iya, 12 malam, tapi udah harus pesen bis dari jauh-jauh hari. Gitu. iya. Baik, saya lanjut. Nah, ini Oke. hotel nanti Bapak Ibu ya, hotel selama di Madinah dan Itu di kalau Mekah. kereta cepat, Mas, Baik, yang ya. kereta cepat kalau jam 12 malam ada nggak? Naik Wus itu jam 12 Jam malam nggak ada satu. Bapak Ibu. Wus itu maksimal kayaknya ada Isya sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Kalau Kereta pagi pagi udah ada, pagi dari jam 8 kalau jam nggak berapa? salah. Itu Oh, dari jam 5 udah ada Bapak Ibu. Dari jam 6 mungkin ya. Jam 5 jam 6 tuh nanti kereta ya, pertama menuju Bandung. Dari Halim ya. Dari Halim bukan ya? ya. Betul dari Halim naik Wus. Bapak Ibu domisili Bandungnya Ya. dekat kalau turun naik Wus. Iya, Udah dekat. dekat lah paling dijemput sama anak Oh, di alhamdulillah. Tegaluar, iya. Bisa Bapak Ibu mungkin nanti saya koordinasikan ya sama Teh Silvi. Bapak Ibu mau nginep Ya, lagi kayak. atau enggak pas pulang di Jakarta. Kalau nginep lagi biar dipesenin Teh Silvi. Terus pulangnya pagi biar dipesenin langsung naik bus kereta cepat ke Bandung. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu ini hotel nih. Hotel saat nanti di Madinah dan di Mekah. Hotel di Madinah, Golden Tulip Sahren namanya. Ini jarak dari Golden Tulip Sahren ke Masjid Nabawi cukup dekat Bapak Ibu. Sekitar 200 meter aja. Ya, 5 menit Bapak Ibu Oh jalan iya, ke masjid. Iya. Nah, kalau yang di iya. Mekahnya, nama hotelnya Nawazi Towers. Nanti dari hotel ke masjid harus naik bis. Tapi jangan takut Bapak Ibu, nanti naik bisnya 10 menit sekali bisnya sudah ada di depan hotel. Itu bisnya gratis, bareng-bareng Bapak Ibu, bareng sama jamaah, sama mutawif, sama tour leader dari hotel ke masjid 5 waktu bareng-bareng insya Allah. Nanti kalau capek fisiknya agak kurang sehat, jangan dipaksa ke masjid Bapak Ibu. Sholat di kamar nggak apa-apa gitu. Nah ini untuk paspor Iya, ya. iya.
Selama di Arab Saudi, nanti Bapak Ibu paspornya dikumpulkan ke tour leader dan mutawif, disimpan sama tour leader dan mutawif. Paspornya dibagikan kembali nanti saat kepulangan di Bandara Jeddah. Seperti itu. Kenapa dikumpulkan? Biar meminimalisir takut hilang sama Selain jamaah. paspor, KTP, apalagi? Ya, bawa dari rumah, bawa paspor dan KTP cukup Hmm. Bapak Ibu. Nanti yang dikumpulkan hanya paspor, KTP nggak perlu Oh iya. dikumpulkan gitu. Nanti ada pengganti paspor, Ya. ada ID Kakak card. nggak usah. Baik Ibu. Hmm. Ya. Ya, nanti pengganti paspor ya selama di Arab Saudi ada ID card. ID card resmi dari Kemenak. Nanti ID cardnya kita bagikan saat di Soekarno-Hatta ya. Jam 5 pagi insya Allah nanti kita bertemu, kita bagikan ID card, visa dan tiket Bapak Ibu. Nah, ini prediksi cuaca ya selama di Mekah dan Madinah. Siang harinya masih cukup panas nih. Prediksi dari Google Bapak Ibu ini bisa jadi meleset juga. Biar kalau dari temen cuacanya sekarang 35 derajat kalau siang, tapi kalau dari Google 38 derajat. Ya, ini cukup panas Bapak Ibu ya. Mirip-mirip Jakarta. Bapak Ibu kalau di Bandung mah enak, dingin. Nggak sepanas di Jakarta, Ya. Insya Allah. Tapi insya Allah cuaca di Arab Saudi mirip-mirip sama Jakarta Bapak Ibu. Panasnya nggak yang sampai panas banget. Panasnya sama lah mirip Jakarta, Bekasi, Surabaya mirip-mirip. Kemudian kepulangan, Kalau ya baik Ibu silakan. kalau ini Kak, kalau pisahnya gimana? Ya visa masih diproses Ibu, insya Allah isut, insya Allah nanti akan terbit hari Sabtu kemungkinan. Tadi saya juga sudah push ke tim tiketing dan visa biar tiket dan visanya isut lebih dulu nih. Belum isut juga sampai hari ini. Mohon doanya Bapak Ibu semoga dilancarin sebelum berangkat semuanya udah siap dokumen-dokumennya insya Allah. Nah, baik lanjut Ya. ya kepulangan ke tanah air. Insya Allah pada hari Rabu 24 September pukul 22.45 atau jam setengah 11 Bapak Ibu akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta nih. Hari Rabu 24 September jam setengah 11 malam. Insya Allah Bapak Ibu landing di Jakarta. Setelah proses imigrasi dan cukai, jamaah langsung menuju lounge kedatangan umroh atau gate exit umroh. Nanti insya Allah bertemu bersama kami nih Bapak Ibu tim panitia dari Jakarta menyambut jamaah umroh yang baru pulang ke tanah air di Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian proses bagasi dan zam-zam akan dihandle oleh tim handling dari Indonesia, tim handling kita. Kemudian air zam-zam 5 liter umumnya diproses oleh pihak maskapai setelah proses bagasi selesai. Nah, air zam-zam biasanya prosesnya lebih lama daripada koper Bapak Ibu. Nanti estimasinya itu Jadi kurang. air jam-jamnya dikasih gitu maksudnya. Ya, air zam-zam kita kasih. Jadi Bapak Ibu jangan kumpulin air zam-zam pakai botol kecil masing-masing di koper. Jangan. Kita nanti ngasih air zam-zam bawain dari Arab Saudi buat Bapak Ibu buat masing-masing 5 liter. Insya Allah cukup tuh per orang 5 liter. Bapak dan Ibu, Ibu Tuti sama Pak Endang 10 liter totalnya jadinya. Jadi nggak usah bawa dibungkusin botol-botol kecil. Jangan, malah bahaya di kopernya nanti. Kalau bocor jadi basah gitu. Itu juga membahayakan pesawat kalau ada kebocoran air kan. Jadi nggak perlu bawa air zam-zam di dalam koper masing-masing. Air zam-zam nanti dibawain sama travel gitu. Dan dikasih saat Iya, ya. di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, setelah proses bagasi dan zam-zam, baru deh Bapak dan Ibu bisa pulang ke kediamannya masing-masing atau mau nginep di hotel dulu gitu, silahkan. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kemudahan, kesehatan, nanti sampai Bapak Ibu berangkat umroh, sampai pulang kembali ke tanah air. Alhamdulillah. Ini Teh Silvi juga hadir. Iya. Alhamdulillah. Ini Nah, Mas, kalau ini masalah internet, ya, internet ini itu di sana mana? Apakah harus Apa? pakai kartu gitu, atau baik, baik Bapak bisa Ibu. beli di Mekah atau gimana? Untuk kuota roaming atau paket data internet. Nah, jangan beli kartu Bapak Ibu, nanti belinya saat di bandara. Insya Allah saya yang bantu langsung nanti di bandara. Nah, untuk harganya biasanya nih, seperti di depan layar ini, sekitar 300 sampai 350 ribu. Nanti belinya di bandara aja, pas ketemu panitia, nanti saya bantu. Biasanya nanti langsung saya tanya, Bapak Ibu yang belum beli paket data internet, nah nanti saya bantu satu-satu. Beli langsung ke saya nanti di bandara saya bantu. Jadi jangan langsung beli sekarang Bapak Ibu rugi karena waktunya belum masuk nih. Biar terhitung waktu.
waktu berangkat umrohnya sampai pulangnya. Jadi pas 9 hari atau 10 hari nanti belinya seperti itu. Belinya nanti pas kumpul di Zukavia Lounge Terminal 3 Soekarno-Hatta jam 5 pagi insya Allah ya sudah tiba di bandara. Nanti bertemu dengan saya langsung dan Mas Wahyu insya Allah juga ada nanti ya. Nanti kita bantu untuk Bapak Ibu beli paket data internet. Nanti juga berkumpul sama jamaah yang Ya. dari Jawa Timur tadi tuh. Sebanyak 48 orang insya Allah bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu. Jadi Ini Pak, Mas, kalau ini ya masuk ke atau yang perempuan kan nanti pisah sama yang laki-laki. mm-mm. Apakah yang perempuan ada pembimbingnya? Insya Allah ada Ibu. Nanti yang perempuannya ada ustadz atau ustazah buat nemenin masuk ke Raudo seperti itu. Hmm. Tapi memang saat ini Raudo harus dibantu lewat aplikasi Nusuk. Nanti setelah Zoom ini, insya Allah kalau visa sudah keluar, saya kasih visanya di grup, saya kirim tutorial untuk menginstal aplikasi Nusuk di grup. Tapi insya Allah ya, ini hanya ikhtiar awal Bapak Ibu menggunakan aplikasi Nusuk. Insya Allah dari kita, dari travel, insya Allah nanti akan ada tasreh juga. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu semoga kalau memang Iya. rezeki bisa masuk 2 kali nih nanti ke Raudo. 1 kali dari aplikasi Ya. Nusuk dan 1 kali lagi dari tasreh yang diberikan. Nah, tapi yang dibimbingnya Bapak Ibu cuma sekali ya, yang dibimbing yang ditemenin hanya sekali nanti. Yang satu Iya. kalinya lagi nggak ditemenin seperti itu. Terus katanya kalau masuk ke Rudol perempuan pakai baju hitam, betul itu? Nggak wajib Ibu, nggak wajib mau pakai baju putih juga boleh, Hmm. mau pakai baju berwarna Boleh. lain juga boleh, tapi memang dianjurkan warna gelap, nggak harus hitam juga. Hmm. Tuh, Iya. mau warna lain boleh. Hmm. Nah, undingnya terus sampai hilap deh. Iya baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan boleh Kalau nanti. ada masalah atau ada apa-apa mah nanti kan bisa ya ke pembimbing ya, bisa bilang ke pembimbing Betul, atau nanti diantar misalkan. betul bakal diantar nanti ada tour Terutama leader, gini misalkan, nanti ada tour leader. terutama misalkan mau ke toilet atau misalkan toilet pasti dikasih tahu itu toilet sebelah sana yang di Masjid Betul, betul, Nabawi, misalkan yang di Masjidil Haram gitu. Nah, pasti betul. kan pakai bahasa Arab kalau di sana mah ya. Pasti Ibu. Nanti dari Indonesia ada yang membimbing satu ya, namanya Pak Heri. Beliau membimbing seluruh jamaah total 50-an, nanti membimbing dari Jakarta. Nanti kita bertemu dengan Pak Heri di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti beliau yang membimbing dari awal berangkat. Misalnya Bapak Ibu nanti mau buang air di dalam pesawat, nanti dianterin sama Pak Heri ke toiletnya, diajarin juga cara pakai toilet di pesawat gitu. Sebelum ibu masuk ke toilet nanti diajarin sekali, terus ibu masuk ditunggu nanti biasanya di depan toilet gitu. Sama Pak Heri. Nanti saat di sana Kemudian ketemu, saat di Jeddah dan Mekah dan Madinah, Bapak Ibu ketemu lagi nanti sama petugas. Jadi petugas kita banyak, pembimbingnya ada 2, petugas yang lainnya juga nanti ada tim. Jadi sekitar timnya lumayan banyak. Kalau pembimbingnya ada 2, satu dari Indonesia, satu stay di sana. Gitu. Kemudian nanti insya Allah di Madinah juga akan ada manasik lagi Bapak Ibu. Manasik yang detail. Kalau ini kan manasik teknis aja. Nanti di Madinah ada manasik eh, pemantapan ibadah umrohnya, bacaan umrohnya, kemudian tata cara umroh yang baik, sunah-sunah umroh, rukun umroh, semuanya nanti diajarin saat di Madinah. Seperti itu. iya. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah sudah cukup jelas. Jangan lupa juga ini tadi terkait titik kumpulnya kita di bandara. Titik kumpul kita jam 5 subuh. Jadi tadi kata Bu Tuti ini Teh Silvi udah pesenin hotel ya. Jadi nanti dari hotel kalau bisa sebelum subuh biar sholat subuhnya di bandara aja. Sholat subuhnya di bandara. Nanti insya Allah juga udah ada panitia dari jam 4 pagi. Panitia dari jam 4 atau dari jam 3 udah standby di bandara. Nanti menyambut jamaah Bapak Ibu semuanya di bandara. Insya Allah. Insya Allah cukup Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini ya ini kalau misalkan kita tawaf, kita sa'i ya. Mm-mm. Kemudian bacaan-bacanya apakah kita harus menghafal? Ya kalau menghafal kan sudah ya kadang suka lupa gitu. Apakah di sana dibimbing lagi Ya betul. doa-doanya, Betul. bacaan-bacaannya? Betul Bapak Ibu. Jadi sebelum umroh Bapak Ibu dari rumah
eh, perbanyak baca Hafal. Ya. buku-buku yang tadi ya, buku yang sudah kita kasih itu dibaca aja, nggak perlu dihafal Bapak Ibu insya Allah. Tapi lebih baik niat ikhtiar usahain buat dihafal. Kalau nggak hafal nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti di sana akan dibimbing dari awal niat sampai selesai umrohnya pas tahalul. Semuanya bacaannya dibimbing insya Allah sama Ya. Taufik. Insya Allah nanti dipandu bacaannya semuanya. Nah, tapi Bapak Ibu saya ingetin sedikit. Jangan terpaku sama bacaan dari Ustadz. Bapak Ibu boleh doa masing-masing juga. Tawaf kan panjang Bapak Ibu 7 kali putaran. Jangan terpaku sama doa yang dibimbing Ustadz terus. Boleh doa terus sesuai hajatnya masing-masing. Boleh bebas hajatnya masing-masing ditumpahin di depan Ka'bah. Jangan terpaku sama bacaan doa-doa yang dari Ustadz nantinya gitu. Nanti insya Allah penjelasan detail manasik akan dijelaskan di Madinah Bapak Ibu. Iya, iya. Baik, Alhamdulillah ya. Nanti juga insya Allah akan ada grup lagi Bapak Ibu. Ini grupnya belum dibuat sama tim yang dari Magetan. Nanti Bapak Ibu kami masukin sama grup yang barengan dari Magetan. Sama pembimbingnya juga nanti dengan Pak Heri. Insya Allah. Semoga sebelum sebelum hari Sabtu sudah kami masukkan grupnya. Visa sudah isut. Semuanya sudah komplit. Amin, amin Allah. Amin. Biar nanti jamaah tinggal Amin. persiapan fisik, persiapan kesehatan untuk keberangkatan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum Kak, maaf mau tanya. Baik, Teh Silvi. Maaf baru masuk, maaf ya gak apa-apa ya aku ikut tanya. Nggak apa-apa. Nanti kan mama, papa berangkat dari sana ya, berarti nanti kan apakah ada manasik lagi yang offline-nya atau langsung nanti kumpulnya di bandara gitu? Baik, nanti akan ada manasik lagi ya, tapi nggak detail Teh Silvi. Nanti kita kumpul di bandara jam 5 pagi. Di sini nanti akan ada manasik pemantapan. Pemantapan manasik, manasik awal, manasik offline di sini nanti di Zukavia kita jelaskan rukun-rukun umroh dari awal niat sampai tahalul nanti di Zukavia bersama Ustadz, bersama Pak Heri. Nanti insya Allah juga di sini dijelaskan Hmm, ya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi hmm, insya Allah kita hmm. di Zukavia seperti itu. Oh, Nah, hmm. kemudian nanti Berarti akan ada nggak ada lagi di offline Madinah. yang di hotel itu gitu ya? Iya, Ya, nggak nggak jadi ada di yang di hotel. hotel itu ya? Karena kita Hmm, ke bandaranya subuh pagi-pagi, jadinya kita berkumpul di lounge di Soekarno-Hatta. hmm, Insya Allah manasik pertama di sini. hmm. Cuma memang nggak sedetail pakai layar ya. Insya Allah nanti di Madinah akan lebih detail Oh bersama ya. gitu. Jadi nanti Oh, akan kira-kira ada ini manasik. totalnya berapa orang ya, Kak? Totalnya 52 ya, Mbak. 52. Total. Oh, kalau per kamarnya itu nanti gimana? Maaf ya, kalau udah dijelasin, apa udah dijelasin ya? Belum, belum, belum. Sekamarnya Oh, ya. berempat nanti yang ibu-ibu dengan ibu-ibu, yang laki-laki dengan laki-laki, bapak-bapak gitu. Dipisah ya pastinya ya. Boleh request misalkan. Soalnya mama katanya pengen sama yang muda-muda. Nah, Ada yang mudanya. insya Allah nanti kita requestin ya ke tim room list. Nanti Ya. setelah ini alhamdulillah tim room listnya ada lagi di sebelah saya nih. Jadi langsung denger Oh juga. iya iya. Alhamdulillah. Nanti kita Iya nitip ya, requestin. Mas. Baik, Teh Silvi, insya Allah nanti kita juga yang pasti kita sesuaiin ya, insya Allah berdekatan nanti kamarnya, Mm-mm. maksudnya Mm-mm. jamaah lain dengan yang muda sama Mm-mm. Ibu Tuti gitu, insya Allah. Mm-mm. Oh iya. Yaudah. Yaudah kalau gitu makasih ya, Mas. Aku Baik, baik Teh Silvi, terima kasih banyak, sama-sama. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah, insya Allah sudah cukup jelas ya. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, sok ditanyakan di grup boleh. Tanya aja di grup atau mau telepon juga boleh. Langsung telepon aja nomor saya yang sering kirim informasi di grup. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak. Syukron jazakumullah khairon atas kehadirannya dan sudah menyimak dari awal acara hingga akhir acara. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal baik untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada Amin. penyampaian yang kurang-kurang dan kata-kata yang kurang-kurang mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Sebelum kami tutup, sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Silakan beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Terima kasih banyak.